Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Mula mau mengucapkan terima kasih sudah mendaftar dan join dalam webinar Senda Tari dan Kisah Roro Mendut yang diselenggarakan oleh Mula Kota Tua Jakarta dan Gending 6. Sebelum masuk ke acara, sedikit nih kita mau memperkenalkan tentang Mula Kota Tua. Apa sih Mula Kota Tua itu? Mula Kota Tua bergerak di bidang coworking space dan creative hub. Kami bergerak untuk mengembangkan ACT. ACT itu Art, Culture, dan Tourism. Salah satunya untuk melestarikan budaya, yaitu budaya tari. Dan kami juga menjadi wadah sekaligus pusat edukasi dan informasi untuk menopang para pelaku industri kreatif dan profesional seperti partner kita yang sedang bersama kita saat ini yaitu Gending 6. Kegiatan kreatif kita biasa dilakukan secara online, offline, dan hybrid. Jadi untuk teman-teman yang mau join terus sama program-program yang diselenggarakan oleh Mula Kota Tua Jakarta, boleh langsung aja follow Instagram kita di @mula.kotatua. Di sana akan banyak informasi seputar event, program, dan informasi seputar Kota Tua Jakarta. Untuk selanjutnya kita serahkan seluruh rangkaian acara ke moderator kita yaitu Ibu Heni untuk memperkenalkan personil Gending 6 dan melanjutkan webinar ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah sampai pada saat ini tetap dalam keadaan sehat Mas Kentus dan Mas Ari, sehingga kita semua dapat hadir untuk melanjutkan diskusi kita sebelumnya. Sebelum kita mulai, mungkin saya mendengar kabar nih Mas, beberapa hari yang lalu Mas Kentus sowan ke Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pak Anies Baswedan. Mungkin untuk mohon dukungan ya untuk ulang tahun Mas Barata ya Mas. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas bagaimana pertemuan tersebut dan bagaimana tanggapan Pak Anies Baswedan sendiri. Monggo Mas. Terima kasih Mbak Heni. Memang betul saya mendampingi adik-adik milenial yang tetap tidak malu dan tidak ragu untuk melestarikan wayang orang Barata menghadap ke Pak Anies, dan sambutan beliau sangat luar biasa sekali, sangat concern untuk mengembangkan dan melestarikan wayang orang Barata, dan dawuhnya juga bahwa kesenian wayang orang yang sudah terbangun dari ratusan tahun yang lalu kalau tidak dilanjutkan oleh generasi-generasi sekarang itu tidak akan mungkin ada wayang orang Barata katanya, dan sampai saat ini, sampai saat ini bahkan akan punah itu kesenian wayang orang. Makanya Pak Anies mengatakan bahwa kesenian seperti kesenian wayang orang ini tidak hanya dilestarikan tapi harus dikembangkan. Bahkan Pak Anies supaya nantinya bisa langgeng sampai akhir zaman itu. Amin. Ya, jadi dukungan untuk wayang orang Barata, support untuk wayang orang Barata, Pak Anies berjanji seperti itu. Bahkan lain waktu nanti akan berkunjung ke base camp kami wayang orang Barata di Jalan Galileo Senen. Jadi kepingin berbincang-bincang dengan seniman yang lainnya, berbincang-bincang dengan pemerhati wayang orang, berbincang-bincang juga dengan pencinta wayang orang. Bagaimana nantinya? Bagaimana ada formula yang jitu untuk gimana caranya mengembangkan wayang orang Barata ke depannya gitu. Alhamdulillah kalau wayang orang Barata mendapat support dan dukungan dari Pak Anies, meskipun mungkin Pak Anies bukan asli orang Jawa ya Mas ya? Bukan asli orang Jawa tapi hidup lama di Yogyakarta. Jadi sepertinya sangat paham sekali tentang cerita wayang, tentang pemahaman tentang wayang orang, sejarah wayang gitu, konflik-konfliknya seperti apa, Pak Anies sangat paham. Karena tinggal di Jogja, jadi ngerti juga bahasa Jawa ya Mas ya? Sangat ngerti, bahkan kemarin saya matur dengan bahasa Jawa ditimpali dengan bahasa Jawa juga. Pak Anies memaparkan dengan penggalan-penggalan bahasa Jawa juga sangat sangat mengerti. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan support dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, dan juga tentunya mendukung seluruh pemerhati seni, pelaku seni, insya Allah ulang tahun Mas Barata bisa terwujud ya Mas. Dan amin. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, karena ini sangat momentum banget bahwa Golden Age 10 tahun. Di kota metropolitan seperti ini ada kesenian tradisi masih hidup sampai 50 tahun lebih semestinya. 50 tahun ya Allah. Hampir sama umurku loh. Bukannya Mbak ini udah lewat ya? Iya, sama Mas saya juga lewat. Saya udah lewat. Oke, kita masuk ke topik kita yang sebenarnya itu legenda Roro Mendut ya Mas ya. Kemarin kita sudah mengupas tentang asal dan latar belakang kisah Roro Mendut itu sendiri.
Kemudian juga mengulas tentang apa itu sendera tari, ketoprak, wayang orang, dan beberapa jenis seni panggung yang pertunjukan yang bertahan menghadapi perkembangan selera penonton di era sekarang. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan diskusi dalam bentuk untuk mengupas karakter dari tokoh-tokoh legenda Roro Mendut itu sendiri. Yang saya tahu sih cerita yang tokoh-tokoh yang menonjol itu seperti Roro Mendut itu sendiri, kemudian Rono Citro sebagai kekasih Roro Mendut dan Tumenggung Wiroguno. Mungkin ada beberapa tokoh-tokoh lain yang penting, cuman kita bahas itu dulu deh mas yang pertama, yaitu yang Roro Mendut. Nah saya baca juga cerita bahwa Roro Mendut itu berdagang rokok sebagai supaya dia bisa membayar peti pada Tumenggung Wiroguno. Apakah simbol itu sebagai wanita pengusaha yang ulet? Gitu. Karena dia kok bisa berpikiran sampai dia harus berjualan rokok untuk mendapatkan uang supaya dia bisa membayar upeti Tumenggung Wiroguno. Mau nggak Mas Kentus? Jadi Mbak, sedikit menjelaskan, kebanyakan wanita desa itu orangnya tidak terlalu genit, tapi yang jelas mandiri dan punya keteguhan prinsip atau keteguhan pendiriannya itu jelas sekali, beda dengan wanita-wanita di perkotaan yang semuanya agak manja-manja, dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit punya pembantu. Kalau Roro Mendut meskipun bukan dari kalangan yang sangat miskin sekali, tapi dia tetap mandiri, memperlihatkan sifat-sifat orang kebanyakan wanita di desa itu seperti itu. Jadi teguh pendiriannya, terus mandiri, tidak genit-genit amat, dan tidak kemahayu bahasanya, dengan contoh bersahaja ya. Cantik, cenderung cantik alami, bukan cantik polehan, bukan. Dengan bukti bahwa Roro Mendut juga menolak pinangan Tumenggung Wiroguno. Meskipun Tumenggung Wiroguno itu seorang petinggi, punya jabatan, mempunyai kekuasaan, mempunyai harta, tapi dia tidak silau dengan itu semua karena pendiriannya kuat banget. Karena konon ceritanya waktu itu dia sudah berhubungan dekat dengan si Rono Citro. Jadi satu laki-laki sampai kapanpun. Bahkan penolakan si Roro Mendut diartikan dengan pemberontakan. Maksudnya kata pemberontakan memang benar, dia memberontak, tapi memberontak secara dalam artian positif, Mbak. Memberontak dengan kalau penguasa jangan semena-mena dong, jangan apa yang dibangun harus itu kan ya. Bahkan itu kan menindas sekali ke Roro Mendut, menindas hatinya ya, supaya dia dipaksa untuk mencintai Tumenggung Wiroguno. Bahkan sebelum menjadi putri boyongan ke Mataram, terus Sultan Agung menyerahkan ke Tumenggung Wiroguno, di tempatnya dia di pesisir Kadipaten Pati, dia juga dipaksa untuk menjadi selirnya Adipati Pragolo. Dia benar-benar tidak mau apapun. Karena pendirian teguhnya si Roro Mendut itu, di zamannya wanita-wanita lain seumurnya dia itu kepingin banget diperistri atau menjadi selir sekalipun oleh seorang adipati atau tumenggung atau penguasa yang ada di situ. Itu sangat antri, ribuan orang antri untuk, tapi tidak mau. Dia teguh dengan pendiriannya. Ya, jadi tidak hanya berpikir, tapi dia main hati sekali. Apapun kebijakan, apapun langkah, apapun yang dilakukan oleh si Roro Mendut itu dari hati. Jadi tidak silau dengan harta, tahta atau kekuasaan gitu. Ada nggak ya wanita sekarang tuh pintar, cantik, dia pendirian teguh, tidak matre sekarang ya. Pasti ada Mbak, tapi ada, cuman tidak terekspos oleh kayak seperti cerita Roro Mendut ini. Pasti ada, saya yakin betul ada dan banyak. Mungkin ludahnya nggak semanis itu. Kita membedakan tuh ludahnya Mas. Bukan, kalau menurut saya malah ludahnya lebih manis wanita-wanita sekarang. Banyak kan minum es krim. Bibirnya lebih manis. Oh iya, gitu, bercanda. Senyumnya, Mas. Kemudian Mas ada film Roro Mendut karya Bapak Ami Priyono, produksi tahun 1982, saya juga udah nonton sih. Kemudian berdasarkan novel sejarah karya YB Mangunwijaya.
yang mendapatkan nominasi film terbaik FFI pada tahun 1983. Dirilis di luar Indonesia dengan judul The Rebellious Woman atau Wanita Pemberontak. Bagaimana komentar Mas Kuntus tentang penggambaran sebagai apakah itu benar wanita pemberontak atau wanita yang punya pendirian sendiri? Monggo. Yes, saya ulang sedikit lagi bahwa istilah memberontak di sini memberontak yang positif. Jadi, tapi secara fakta bahwa Roro Mendut itu punya prinsip, punya pendirian yang teguh. Jadi sebelum di Boyong Wiroguna juga mau dijadikan selir oleh Adipati Pragolo juga tidak mau. Terus sampai ke Mataram mau diselir oleh Wiroguna juga tetap tidak mau. Jadi itu pendiriannya yang Jadi sangat kalau saya teguh. basic jadi Roro Mendut itu seperti kayak R.A. Kartini bukan? Ya seperti itu. Tapi eranya ini kan Roro Mendut duluan, zamannya Roro Mendut duluan. Jadi sangat ada kemiripan sekali dengan karakter loh ya Mbak. Iya. Bukan riwayat hidupnya, tapi karakternya persis Prinsip- banget. prinsipnya Prinsipnya tuh kuat banget. Kayak R.A. Kartini kan jelas, prinsipnya kuat sekali. Mengusahakan atau berjuang untuk supaya wanita itu sepadan dengan pria Iya. dalam hal kemampuan berpikir, dalam bersekolah dan lain Sekolahnya, sebagainya. iya. Itu. Tapi di hal si Roro Mendut itu kan memperjuangkan ini hati nurani, memperjuangkan prinsip yang Iya. teguh pendiriannya itu, bedanya itu. Kemudian giliran Mas Ari nih dari tadi belum menjelaskan. Saya pengen tanya, Prono Citro itu kan tampan dan karismatik ya, dan pemuda yang gemar menyabung ayam. Kemudian juga selain baik hati, tidak ada kelebihan lain dalam diri Prono Citro. Dia juga bukan prajurit tangguh yang mahir seni berperang dan bela diri. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Roro Mendut sih pada sosok Prono Citro itu? Apakah hanya cinta buta mengingat Mendut adalah wanita yang cerdas sampai menolak penguasa-penguasa, kok dia benar-benar cinta mati sama Prono Citro? Monggo. Seorang Prono Citro itu memang seorang yang tampan dan karismatik gitu Mbak. Dan Prono Citro itu anaknya saudagar kaya dari pesisir dan datang ke Mataram untuk berjudi. Dan di alun-alun atau di pasar ya mungkin ya. Prono Citro itu Judinya sabung ayam itu iya ya, Mas? sabung ayam. Pada saat itu lah awal mula ketemunya Roro Mendut dengan Prono Citro. Dan Di memang acara sabung ayam. iya, dan Prono Citro memang seorang yang tampan, itu memang dalam saat itu juga Roro Mendut memang jatuh cinta. Dan sampai dibela-belain berani untuk mendekati Roro Mendut Prono Citro. Memang seorang pemberani juga selain tampan dengan karismatik. Dan Prono Citro banyak teman juga. Sampai seorang Prono Citro berani masuk ke kandang macan yang dipimpin oleh Wiroguna. Dia sampai dibela-belain menjadi pengurus kudanya di Tumenggungan Wiroguna itu. Supaya bisa ketemu. Supaya Roro mendapatkan Roro Mendut itu. Mungkin waktu kala itu mungkin Prono Citro pemuda yang tertampan yang pernah ditemuin Roro Mendut mungkin ya Mas? Nggak ada Betul lagi. sekali Mbak, betul, sangat betul. Karena di satu pasar atau alun-alun itu memang paling tampan tuh Prono Citro. Padahal Prono Citro bukan jago yang maksudnya bisa bela diri yang prajurit yang tangguh, bukan juga ya? Bukan. Dan modal tampan aja Iya, ya Mas modal ya? tampan dan karismatik. Iya, karismatik ya. Betul Kayak- itu yang nggak bisa. Kayak gitu. Mas Kentus ya. Nah, benar. Tampan kayak Mas Kentut. Iya, betul. Dulu apa sekarang? Dulu dan sekarang. Sekarang masih ada lah sisa-sisanya Mas. Sisa dikit. Oh gitu ya Mas. Jadi rela Roro Mendut menyerahkan cintanya demi seorang Prono Citro yang tampan. Betul gitu sekali ya. Mbak. Oke. Kemudian Mas Ari, benarkah Roro Mendut berhubungan dengan Prono Citro saat masih di Kadipaten Pati? Atau ada juga versi yang menyebutkan bahwa dia bertemu dengan Prono Citro pada saat dia sudah diboyong ke Mataram. Karena saya baca juga tuh versi yang itu Mas. Monggo tolong dijelaskan. Memang ada dua versi sih Mbak. Tergantung kembali mau pilih yang mana. Ada versi yang ada dua versi mau Iya benar. kembali ke orangnya mau memakai yang mana versinya itu.
Iya, iya. Nanti kalau yang versi Mas Ari bikin di Pagelaran Gending Enem yang mana? Yang ketemu di Mataram. Oh, yang ketemu di Iya. Mataram. Oke, oke. Nah, sekarang Mas Kentus nih. Temenggung Wiroguno adalah salah satu panglima besar Mataram yang diandalkan oleh Sultan Agung. Perkawinan antara cerita sejarah dan legenda rakyat ini menghasilkan beda persepsi di antara kalangan pencinta cerita rakyat. Ada yang mengatakan bahwa asli sebenarnya Temenggung Wiroguno itu adalah sosok yang gagah, bersih, tanpa cacat moral. Tapi ada juga yang digambarkan sebagai bandot gaek, bandot tua yang tertatih-tatih mengejar cinta Roro Mendut. Bagaimana Mas komentar soal ini? Monggo. Ya Mbak, kalau kita membicarakan tentang Temenggung Wiroguno, dia seorang prajurit atau senopati pilihan Sultan Agung, penggambarannya sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya, gede, tinggi, berwibawa dan mumpuni dalam hal keprajuritan ya. Karena itu pilihan Sultan Agung ya. Selalu menyerang yang raja apa? Yang memberontak itu yang menyelesaikan Temenggung Wiroguno. Tapi pada hal ini, pada cerita Roro Mendut Pronocitro ada versi yang mengatakan bahwa Temenggung Wiroguno itu sudah tua, kayak kucing garong gitu, yang menginginkan tidak menyadari dirinya sudah tua, menginginkan wanita yang masih muda untuk menjadi selirnya gitu. Jadi tapi pada umumnya dalam pergelaran ataupun garapan yang digarap oleh si penggarap atau sutradara itu memilih yang umum itu Pronocitro sudah tua meskipun dia masih menjadi temenggung, masih berkuasa dan masih kaya itu. Jadi supaya ada apa istilahnya itu Mbak, perbedaan jelas banget bahwa si Roro Mendut itu perempuan cantik masih muda, di sisi lain Temenggung Wiroguno meskipun berkuasa tapi orang yang sudah tua tertatih-tatih gitu, tapi tidak sadar bahwa dirinya udah tua. Jadi penolakan si Roro Mendut juga ada alasannya. Jadi ya, umumnya yang dipakai sih yang sudah tua Mbak. Jadi Temenggung Wiroguno tuh selirnya banyak ya Mas ya? Dan rencana Roro Mendut juga akan dijadikan selir yang keberapa gitu ya Mas? Iya, kebetulan waktu dulu itu zamannya Roro Mendut Mataram itu belum ada sensus penduduk. Jadi saya nggak tahu berapa banyak selirnya Temenggung Wiroguno. Yang jelas lebih dari 5. Itu sangat dan pasti cantik-cantik gitu. Ya cantik-cantik, pasti cantik sekali, dan Roro Mendut akan dijadikan selir keberapa, tapi nantinya kalau Roro mau juga yang diutamakan masih Roro Mendut karena itu yang masih muda dan baru gitu kan. Dan saking gregetannya penolakannya si Roro Mendut, Temenggung Wiroguno waktu Roro Mendut minta berjualan rokok, Temenggung Wiroguno mengiyakan tapi dengan syaratnya yang susah, yang tinggi banget. Itu apa namanya? Upeti? Bukan pajaknya harus tinggi. Iya. Tapi tetap dengan teguh dengan pendiriannya si Roro Mendut mengiyakan, akhirnya dia berhasil menjual rokok dengan hebatnya sehingga dia tidak akan bangkrut. Dia tetap membayar pajaknya ke Temenggung Wiroguno sesuai dengan permintaannya. Itu sangat luar biasa sekali Roro Mendut. Padahal saya baca tuh Temenggung Wiroguno selalu menaikkan ya pajak berlipat ganda. Padahal misalnya pajak sekian, bisa nanti naikin lagi supaya tetap bisa bayar Roro Mendut. Ya? Jadi kebebasan Roro Mendut agak longgar, tidak terkungkung di ketemenggungan, tapi dia bisa bebas untuk berjualan rokok di berhadapan dengan seluruh masyarakat gitu. Dan selalu Roro Mendut bisa memenuhi persyaratan itu ya Mas? Betul, kecuali kalau dia tetap dipaksa menjadi selir, dia tetap nggak mau. Kemudian Mas, cerita legenda Roro Mendut ini kan secara umum memang ada kemiripan dengan Romeo and Juliet karya Shakespeare dengan latar belakang berbeda. Mungkin juga ada cerita Sampek Engtai dari Tiongkok, bisa dijadikan referensi juga. Meskipun packaging ceritanya itu berbeda, tapi temanya sama. Cinta sejati yang berakhir tragis. Monggo Mas, saya pengen dengar komentar Mas untuk soal ini. Gini ya Mbak, sangat menarik, apapun itu tema cinta sejati, apapun bungkusannya, tetap menjadi daya tarik karena manusia cenderung ingin memiliki kan Mbak ya. Betul. Seperti benih-benih cintanya si Roro Mendut dengan Pronocitro. Meskipun Roro Mendut di akhir ceritanya ada versi yang menceritakan bahwa
Pronocito diburu oleh Wiroguna untuk dibunuh. Sahabat-sahabat Pronocito sempat menyembunyikannya, tapi akhirnya juga terbunuh oleh prajurit Wiroguna. Setelah dikubur, Temenggung Wiroguna ke makamnya si Pronocito bersama si Roro Mendut. Pas lengah, kerisnya si Wiroguna dicabut dan si Roro Mendut bunuh diri. Itu kan ending tragis itu sama seperti cerita Romeo dan Juliet sampai Ingteh, dan di sini kita punya cerita seperti itu, Roro Mendut itu, Mbak. Itu namanya cinta mati kali ya, cinta dia mati saya mati gitu ya. Ya, tapi nggak mati bareng karena yang ngubur siapa nantinya kalau tapi enggak ini benar. Tapi intinya semua cerita cinta sejati bungkusannya apapun sangat menarik. Pasti dan endingnya tragis. Itu rata-rata cerita-cerita seperti Roro Mendut, Pronocito, sampai Intel ataupun Romeo Juliet kan semuanya begitu. Tragis bener. Iya tragis, kok nggak ada cinta sejati akhirnya terus menikah punya banyak anak gitu. Cerita apa ya, belum ada. Karena pasti cinta sejati itu halangannya luar biasa gitu. Kalau di Roro Mendut halangannya ya tentang kekuasaan, di Romeo Juliet juga orang tuanya kan. Di sampai Intai juga orang tuanya yang nggak setuju itu. Ya sepertinya itu, Mbak. Oke, mungkin sore ini mungkin saya sudah sedikit mendapat gambaran nih Mas, mungkin juga teman-teman pemirsa yang lain, karakter tokoh-tokoh cerita legenda Roro Mendut, yaitu Roro Mendut, Pronocito, dan Temenggung Wiroguna. Oke pemirsa, sampai sekian dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.